Hari ketiga di situ tuh saya mengalami hal aneh. Makanya kok orang desa nggak ada yang berani ke situ. Jenengan baru tahu kisahnya malam itu, pagi itu. Pagi itu. Jenengan kok ketika ada Simbah itu tadi yang datang itu kok terus keputusannya adalah kita iki aku kudu medun gitu. Apa Pak? Ketika saya sudah mundur, saya motret, tiba-tiba terjadi erupsi besar kali kayak gunung itu gogrok gitu. Nah, waktu saya bantu Mbah Rono, itu saya juga dapat pengalaman unik. Jadi, baris, ini Rano Dasi. Tidak ada kepalanya. Nah, jadi mereka nenteng kepalanya sendiri-sendiri sama tombak itu. Saya melihat banyak, ya ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya melihat ada banyak arwah di bawah sana. Mungkin itu warga yang tidak terselamatkan. Oke. Ya mungkin arwahnya masih gentayangan. Iya. Dan soal arwah gentayangan ini masih berlanjut. Nanti tak ceritakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin sudah tapok. Kali ini juga nggak kalah menarik. Ada Pak Dwi Kun. Yes. Pasti teman-teman banyak belum kenal. Nah, Gitu. Sebagai orang Jogja sebenarnya agak malu sebenarnya kalau tidak ngerti Merapi. Dan Pak Dwi Kun ini adalah representasi paling jelas dari Merapi yang sering kita lihat di media sosial, yang gambar-gambar. Mungkin kita tidak sadar kalau ternyata foto yang kita lihat, foto estetis Merapi kayaknya adalah karyanya Pak Dwi Kun. dicek bajunya Pak Dwi Kun aja modelnya lahan. Oh, lahar. Panas loh. Bagaimana menggait lahan untuk bisa berpose seperti itu, Pak Dwi Kun yang bisa. Iya. Mana sini? Wah. Pak Dwi Kun. Ya. Selamat datang di apa jenenge Sukun. Sukun. Iya. Sukun. Kalau kita nyebutnya Sebat Sebat dulu. Kita nyebutnya ke teman-teman ini sobat-sobat gitu. Sebat. Sebat. Iya. Ini pas banget warnanya merah itu Pak. Wah, Pas ya. Aku kaosnya malah ireng ya. Karena konon kabarnya warna api itu panasnya tergantung warnanya gitu Pak. Iya. Warnanya tergantung panasnya aku ale. Si paling panas itu warna biru, bukan biru ya? Di atas biru. Tapi secara visual sama tangkapan kamera beda. Oh gitu ya Pak. Beda. Jadi kalau kita melihat secara visual itu panasnya ama-ama gitu ya. Jadi panas kemudian berubah agak keputihan. Panas banget. Tapi ketika itu tertangkap kamera, kadang-kadang kemudian putih dan flare kuning. Ya tergantung settingan kamera sih, tapi kebanyakan mesti over. Nah itu dari riset para geolog yang saya dampingi. Jadi ketika lava keluar dari kubah, dari kawah, itu tuh suhunya sekitar 3.200 Celcius. derajat Celcius. Ketika cerut keluar. Iya. Akhirnya setelah beberapa menit kan berarti mendingin. Terus letek Bergulir, medun. Ya, letek medun. Itu kemudian sampai ketika gumpalannya berhenti. Ini Merapi itu agak unik karena laharnya tidak cair. Tetapi istilahnya molten rock. Molten rock itu batuan yang Cair, batuan yang bukan cair, batuan yang menyala. iya menyala. Lampu itu. Iya. Jadi ketika keluar dari kawah itu gumpalan besar, ketika gelundung pecah. Iya. Oh, bukan yang cairan ya seperti yang Beda. Bedanya Oh, dengan kalau oke. kita nonton di Hawaii Ya, maupun di Islandia, mereka yang setiap hari erupsi itu ya. yang mereka meleleh liquid magma ya. Kalau di Merapi enggak. Oh, Molten rock. molten rock. Molten rock. Oke, Iya, molten istilahnya rock. itu ya. Jadi lavanya lava pijar, gumpalan. Oh, seperti lampu. Ya. Jadi kita gelundung pecah, piar. Itu piar itu kayak kembang api banget. Itu berapa derajat Pak? Nah, ketika saya berhenti, dari saya dampingi geolog dari Berlin ya, dari Universitas Berlin itu, ketika sudah mandek, grek di dasar di kaki Merapi, itu suhunya masih sekitar 1.900 derajat. Berarti turun
1.300 Pak. Ya karena kan turunnya berkilo-kilo ya. Jadi Merapi itu kan sekitar 2.930 sekian DPL, meter. Ya. Jadi kalau erupsinya besar, geleteknya kan panjang. Panjang itu kemudian lavanya itu bisa menerjang vegetasi, vegetasinya mesti kobong. Nah itu ketika lavanya mandek ya itu 1.900. Dan lava itu menjadi dingin itu setelah 3 hari. Dingin itu berapa derajat? Ya, artinya disentuh kulit sudah oke. Secara Sudah aman. Luarnya tok Pak nggih. Itu enggak total dingin. Itu dengan gumpalan kecil ya. Gumpalan kecil itu butuh 3 hari. Sifat lava yang seperti itu tuh tidak ada atau unik hanya ada di Merapi nggih Pak? Iya. Yang seperti itu tuh. Enggak juga sih. Saya punya perbandingan Semeru. Semeru, oh berarti jenengan selain di Merapi juga observasi juga di Semeru? Jadi saya beberapa kali ke Semeru ketika 2004 ya. 2024. 2 Desember 2024. Itu saya ingat Delete itu. Dan malamnya itu saya melihat batuannya persis seperti Merapi. Artinya lava pijarnya. Kemudian Lewotobi di Lembata. Ya. Itu sama. Kemudian Dukono di Halmahera. Wah, saya kurang ngerti. Dukono itu di Pulau Halmahera. Iya, oke. Ya, kita punya di negeri kita ini punya, kita itu kaya dengan gunung berapi. Iya, sangat ya Pak ya. 139 gunung berapi aktif. Iya. Tapi nggak ada yang berani mageri loh Pak. Nah, laut kan ono sing wani. Oh iya, nah ini sama ada. Underwater ya layar Maghribi. Kan beberapa itu underwater. Itu belum gunung berapi yang di dalam laut ya. Ono ada Krakatau ada. 139. Gila ya. Rasio antar gunung wis ngenteknya waktu loh. Iya. Jarak aman antara sampean ngambil foto Merapi aja wes yang kita mau ya, ya. Merapi itu Merapi aja. berapa kilo? Terlihat jelas. Nah, sebelum memutuskan mau ngambil foto dari jarak dekat, kita harus mempelajari dulu sifat dari lelehan. Oke. Ya, jadi Oke, sifat erupsi. ya. Oh, Sifat sampai segitu erupsi. ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau eksplosif artinya terjadi letupan-letupan kecil, Kayak kelut misalnya. wah sebaiknya menghindar. Oh, minggat saja sebenarnya ya Pak ya. Kelut. Nah, saya berani mendekat itu ketika, jadi saya motret Merapi itu mulai dari yang untuk kali ini ya. Sebelum-sebelumnya memang sudah. Dari mulai kemunculnya titik api 4 Januari 2021. Pertama saya motret dari pos pengamatan Merapi Desa Kaliurang Selatan Sumbung. Sumbung. Sumbung berarti naiknya dari barat ya berarti. Tempel ke utara terus munggah. Munggah ya. Bunyi itu Muntilan ya itu. Itu kabupatennya Magelang. Oh iya betul Muntilan ya. Oke. Saya motret di situ baru titik api, belum meleleh. Tapi saya motret situ cuma 3 hari. Artinya 3 malam. Cuma 3 hari. 3 malam. 3 malam. Itu standby Pak? Standby. Nginep di situ? Jadi patasi keluarga Pak? Hah? Cari Oh keluarga. sudah tahu. Udah tahu, aman itu aman itu. Gaweane motret toh. Mulai muncul titik. Terus setelah 3 hari saya putuskan saya harus pindah karena polusi cahaya. Di situ masih terang. Terang karena di bawahnya ada lampu. Desa-desa gitu ya masih. Lampu-lampu itu kelihatan. Kebetulan di atasnya itu juga ada lampu yang sangat terang sekali. Nah, kemudian saya naik. Memutuskan untuk naik lagi. Naik, saya motret dari dam. Oke. Dam itu di situ agak bebas dari polusi cahaya. Oke. Agak bebas. Agak bebas. Cuman masih ada lampu-lampu. Ya, lampu-lampu dari truk yang malam mengangkut pasir. Kemudian dari crusher. Oke. Saya cukup seminggu di situ. Seminggu di situ. Terus hari ketiga di situ tuh saya mengalami hal aneh. Apa ini? Jadi malam-malam itu sekitar mulai tak titeni ya. Jadi hari ketiga itu malam-malam itu suara ana wong nembang pertama kali. Weh, iki nggone gong liwang-liwung peteng dedet sepi ngene kok ana wong nembang. Jenengan piyambak sendiri? Sendiri.
ringtone handphone. Enggak, di situ nggak ada sinyal. Jadi Tapi kalau demit ada demit. Nek sinyal nggak ada. saya di situ tuh selalu nggak ada sinyal. Artinya ketika saya mau nyoba mau kirim SMS atau WA, Nggak nyampe. Nggak nyampe. SMS-nya nggak nyampe, Bang. nggak nyampe, nggak ada sinyal. Saya ini jadi ini Gunung Merapi, ini dam, Oke. namanya dam Kondang. Ya. Saya di pojokan sini. Jadi Merapinya di sana. Jaraknya berapa kilo Pak dari? Oh itu masih jauh, masih 7 kilo. Masih aman, Ki? Ya, masih aman. Dan tempatnya sunyi sekali. Seneng saya sebenarnya. Tapi hari ketiga kok setengah loro ya ono nembang yang hari malam itu laki-laki. Besoknya perempuan. Suara nembang. Bapak sendiri. Sendiri. Nggak ada yang lainnya. Sendiri. Fotografer? Sendiri. Oke. Sendiri. Hanya sama Allah. Saya diikuti fotografer lain itu mulai bulan Maret Maret 2021. 2021 ya. Oke. Jadi Januari, Februari itu saya masih sendiri. Nah, hari ketiga saya mendengar suara orang nangis. Nembang, lanang Nembang, wedok, terus nangis. nangis. Nah, Oke. saya tak rungokke gitu kok nangis, tulung aku loro gitu loh. Tulung. Tapi saya nggak beranjak. Saya pikir meh keming rungon-rungonan. Fokus ke Fokus motret Merapi karena malam itu tuh erupsinya bagus banget. Oke. Erupsinya masih meletup-meletup gitu loh. Nah paginya ketika saya turun, saya naik sepeda motor, saya masuk desa Kaliurang. Saya berhenti karena saya disapa sama penduduk itu. Yang nyapa ibu-ibu. Pak Dwi kok mboten motret sing mriki sakniki? Mboten, Mbah. Kula teng inggil teng dam. Nah, terus mbahnya itu tanya, "Wau dalu sumerep nopo?" tadi malam melihat apa? Tadi malam lihat apa? Oh, kula mboten sumerep napa-napa, nggih sumerep lahar. Kula mboten lahar. Iya, iya. Mek kula mireng nganu ya, Mbah. Tiang mungun, Ya. tiang nangis, orang Nangis, hanya ya. mendengar orang Iya. nangis gitu ya. Nah, terus mbahnya itu cerita kalau di dam itu dulu adalah tambang yang terus nggak dipakai karena ada korban kakak beradik meninggal di situ tertimbun. Makanya kok orang desa nggak ada yang berani ke situ. Iya. Jenengan baru tahu kisahnya malam itu pagi itu. Pagi itu setelah diceritani cegat sama si Bang, biasanya mbah-mbah itu masih inget ya. Nah, akhirnya hari berikutnya saya pindah. Soalnya wis ngerti ceritanya. Karena biasanya orang Jawa malah nggak Iya, takut iya, tuh, iya, Mas. bener, Iya. bener. Saya naik lagi. Akhirnya saya Pindahnya malah naik lagi. Akhirnya saya naik ke Ngori. Istilahnya Ngori itu ya dulu itu lereng Baradaya ya, lereng Baradaya. Itu kan bekas tambang. Oke. Gung Liwang-Liwung. Gung Liwang-Liwung wis tak wanek-wanek ki saya munggah di situ kan. Waktu itu saya masih naik sepeda motor saya itu Astrea Start. Wih, luar biasa. Mampu Pak? Mampu. Itu, si Astrea itu? Wah, wih. Astrea Start Jamunya saya jas. cuman Star. bannya tak ganti bantril. Pakai aftur paling wih. Enggak. Oh enggak ya? Akhirnya aftur. Nah, Truk. Di Ngori itu, Ngori, ya. itu jaraknya sudah berapa kilo? jaraknya sudah 3,7. Waduh, Dari lahar. Ya, Dari puncak. Dari Oh, dari puncak. puncak. Wah, dari puncak. Dari puncak. Nah, itu saya ingat setelah setelah 1 bulan lebih saya di Ngori, pada suatu hari, pada suatu malam, saya baru datang, saya parkir motor gitu, terus saya naik, biasanya saya naik nyari posisi di gundukan gitu, supaya dapat view bebas gitu. Jadi gunungnya kelihatan utuh. Iya. iya. Lalu saya Matuk di situ ya? masang tripod. Ketika saya masang tripod, tiba-tiba di samping saya tuh berdiri seorang lelaki tua. Ujuk-ujuk ada Pakaian Jawa. Itu itu saya pindah ke situ tuh ya sekitar bulan Februari. Ini monggone apik banget ini. Cedhak karo gunung. Enggak, ketika gunungnya diledek gitu suaranya menggelegar. Iya. Sensasional gitu. Wah, lahar sensasional, Pak.
Nah, malam itu saya lagi masang tripod, tiba-tiba Ketekan di samping saya berdiri laki-laki tua pakai pakaian Jawa. Saya Pakai nggak tahu, saya sarjan lagi gitu ya? saya lagi duduki tripod gitu, lagi tak pasang, terus saya mengeluarkan kamera dari tas saya. Saya tuh, siapa ini? Tapi cuma tak batin. Dibatin. Nah, laki-laki itu cuma noleh sebentar ke arah saya gitu. Hmm. Terus Kewane nih batinnya gitu ya. sedakep gini terus ngelihat ke Merapi. Nah, saya terus punya perasaan nggak enak. Hmm. Tripodnya tak ringkesi. Oh, berarti jangan nggak mengurungkan niat iki. Nah, tripodnya tak ringkesi. Terus saya mundur, turun ke arah sepeda motor. Hmm. Nah, saya motretnya dari tempat parkir sepeda motor. Itu kira-kira jaraknya sekilo lebih. Oh, dia jadi kan jalan dulu sekilo naik itu mau ke Jenengan kok ketika ada Bapak-bapak. Simbah itu tadi yang datang itu kok terus keputusannya adalah kita iki aku kudu medun gitu apa Pak? Feeling aja. Feeling. Wah, rapena ini. Saya memikir, wah, yang sing tunggu Merapi kita iki. Saya cuma batin Iya gitu. ya, apa ini saya nggak izin apa gimana gitu. Enggak. atau tempatnya berbahaya. Atau tempatnya berbahaya, diperingat. Setelah saya mundur 1 jam, itu kira-kira setengah 3 pagi itu tiba-tiba terjadi erupsi besar. Malam itu. Tanggal Bulan ingat Maret nggak ya. Itu pokoknya bulan Februari Februari 2021 nggih. 2021. Itu saya ingatnya sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 karena tanggal 7-8 itu saya ingat bahwa di Merapi itu ada badai. Dan saya nggak dapat satu foto pun. Ya, oke. Mingdelik di sela-sela gundukan. Ya. Nah itu kalau nggak tanggal 9, tanggal 10. Nah itu ketika saya sudah mundur, saya motret, tiba-tiba terjadi erupsi besar kali kayak gunungnya kayak gogrok itu. Wah. Apalagi dari jarak hampir 3 kilo 4 kilo. Iya, nggih. 3,7. Nah, awan panasnya itu sampai tempat saya berdiri itu, karena kan kelihatan. Oh iya toh. Wong saya di tempat parkir sepeda motor itu saya lari kok. Saya lari turun ke bawah. Lari. Semua tak tinggal. Lari. Saya larinya hampir sampai dam. Oke. 7 kilo berarti ya. Ya, terus setelah reda, saya naik lagi. Malam itu juga. Malam itu juga. Nah, karena atas motor di sana di atas, Iya, kamera, tripod Iya, semua dan ketika tak datang itu semua debu. Ya, saya ngapten Pak. Anda berani naik, berarti Anda tahu bahwa awan panas ini akan hanya lewat beberapa saat. Pak jadi kan memutuskan untuk naik lagi nih. Karena kan kita nggak tahu atau resiko. kelihatan ketika jenengan Enggak, lari bawah itu. itu saya nunggu naiknya itu sejam lebih. Nah, maksudnya kan Anda juga memastikan bahwa di atas sudah tidak ada awan lagi kan? Iya, Awan karena gunungnya base camp. kelihatan sudah nggak ada Oke. geledean lagi. Oke. Padahal malam Pak nggih? Malam dan kebetulan hari. itu terang. Itu visualnya kelihatan, secara mata itu kelihatan gunungnya. Kalau malam itu cuaca itu kadang-kadang bagus sekali, bersih. Nggak ada awan sedikit pun. Iya. Terutama setelah jam 12. Gitu ya. Nah setelah guguran besar itu, kira-kira sejam kemudian saya naik lagi. Ya terus resik-resik itu. Saya masih nunggu ada erupsi lagi ya. Iya. Sampai pagi, sampai jam 6 saya masih dapat beberapa kali foto. Nah saya terus mikir, oh ternyata si Mbah mau nilingke aku. Ojo nang kene. Karena paginya setelah saya motret ketika jam 6:30 saya naik jalan kaki lagi di tempat saya yang rencananya mau motret malam itu tuh. Yang ketemu Mbah itu. Nah, situ tuh sudah abu tok. Wah. Gitu ya. Iya kalau saya nggak delik istilahnya. Nggak kan. Kalau nggak ada Mbah itu mungkin jenengan akan tetap standby di situ Dan nggih. saya Ya, awan mati awan Itu panas ya. pengalaman batin sing luar biasa ya, Mas ya. Iya. Itu pengalaman Adikku. batin saya yang luar biasa. Saya dilingki gitu. Terus semenjak itu saya sangat hati-hati. Terus Oke. saya pindah. Jadi di Ngori-Ngori itu Ngori lereng Baradaya Merapi itu luas. Luas banget. Jadi saya istilahnya joget pindah-pindah nggon tiap malam gitu dengan sesuka hati Iya. bisa. Nah, suatu hari saya pindah.
saya nggak tahu kalau sebelah kanan saya itu jurang. Jadi saya naik di gundukan, monggone apik banget, saya motret itu. Nah lagi malam itu saya mendengar wong nembang. Saya mendengar wong nembang. Dah nembangnya ini. Tak pikir itu suara nembang saka desa. Mungkin sing adoh gitu loh. Enggak tuh. Deket, suaranya deket ya? Deket gitu. Nah, saya baru tahu paginya kalau sebelah saya itu jurang. Oke. Jadi dengan kipas angin itu terus medun. Kelihatan Itu Berarti hanya 10 meteran lah ya. Karena saya naiknya dari sisi sini. Dah, terus saya berikutnya naik lagi, saya masih di situ. Masih mendengar. Nah, saya terus muncul pertanyaan saya, iki ono wong nembang meneh iki apa iki? Nah, saya turun ke desa Kaliurang, saya tanya. Saya tanya sama warga sana yang sudah sepuh. Saya lupa namanya. Saya manggilnya Mbah Wo. Saya Mbah Wo, jenengan saged cerita kali kula mboten? Ya, bisa cerita sama. Napa Pak Dwi? Tengori niku kula ping pindho krungu swara wong nembang. Ya. 2 kali dengar suara orang nembang gitu. Terus Pak Wo itu cerita kalau dia itu dulu nyekseni erupsi besar. Jadi di Ngori itu dulu ada desa. Oke. Jadi ternyata ada di Ngori di lereng barat daya Merapi itu ada Ngori, ada Dadap, ada Gesik, ada Kumpul Rejo, ada Patuk, ada pokoknya sekitar Berapa desa? Tegalwareng, ada sekitar 9 atau 10 desa kecil. Ya. Nah desa itu tertimbun oleh erupsi sekitar tahun 61. Oh udah lama. Nah Pak Wo itu cerita sama saya, mungkin itu warga yang tidak terselamatkan. Oke. Ya mungkin arwahnya masih gentayangan. Iya. Dan soal arwah gentayangan ini masih berlanjut. Nanti tak ceritakan berikutnya. Ya. Ngeri gitu tuh. Oke. Tapi ini menarik Iya. karena ini jadi lintas apa ya? Karena ini menyangkut tamu saya berikutnya. Jadi Ya. saya motret lah di Merapi ini akhirnya kan banyak fotografer yang ikut saya. Ya, tapi kebanyakan nggak bertahan. Ya. Jomel wong edan Pak Dwi. Iya loh, Karena dedikasi motret sebuah gunung Merapi, kuwi cenek ora jejeg Ya, jejeg jadi itu enggak saya mungkin itu motret erupsi pertama kali Merapi itu tahun 94. Zaman masih pakai roll. Ya. Jadi ketika analog ya Pak ya. Turgo Tumpes. sempat ada erupsi besar Pak. Turgo Tumpes yang mantenan Tumpes itu. Iya. Nah, itu saya motret pertama kali di situ. Kemudian erupsi berikutnya saya motret. Kemudian erupsi sebelum gempa 2006. Ya sebelum gempa Jogja itu Merapi erupsi selama seminggu. Ya. Ingat saya itu. Ya. Terus 2010 itu Erupsi lagi. 3 bulan saya motret ya. Itu gede juga itu. Terus 2018. 2018 itu enggak terlalu besar, cuman cukup mengagetkan. Nah yang lama, kali ini yang erupsi mulai dari tahun 2021 sampai detik ini, lalu kebetulan saya harus mendokumentasikan, tak anggap ini jadi proyek pribadi saya. Oke. Ya karena saya memulai motret erupsi kali ini kebetulan kan pas pandemi. Pas pandemi wis rano gawean liyane. Iya. Wis di mana-mana lockdown, nggak ada pekerjaan datang ke saya akhirnya. Biasanya saya dapat. Sebentar, nyun sewu. Berarti sebelumnya jenengan ini jurnalis ya Pak ya? Iya. Oke. Saya freelance ya. Saya Freelancer, jadi ya. kadang-kadang dapat assessment dari luar. Oke. Liputan budaya, liputan human interest. Oke. Macam-macam yang menarik gitu. Satwa-satwa gitu. Satwa. Oh.
dunia anak, pokoknya sing ngerano kaitannya karo hukum, politik sama Oke, ya. nah itu Terus menarik. karena pandemi, Ya. terus dengan wah sing opo iki ngupload ning omah semua. iki terus Ben bengi ra iso turu nang omah menang Merapi. Merapi. Nah itu sampai akhirnya kebetulan saya punya pengalaman bantu Mbah Rono kalau jenengan Iya, Mbak kenal Rono, Mbah ya. Surono. Kepala apa dulu namanya? BMKG. BMKG. Ya, beliau itu pernah nulis buku. Saya waktu itu dimintain tolong untuk foto-fotonya. Penulisnya adalah Mbak Rere dari Antara, dari kantor berita Antara. Kantor berita Antara, ya. Nah, kami tandem waktu itu. Nah, saya belajar banyak dari Mbak Rono karena setiap kali diskusi sama Mbak Rono tentang ke gunung apian, saya dapat banyak ilmu dari beliau. Dan sampai buku itu selesai. Nah, akhirnya saya juga termotivasi. Jadi, Motret Merapi kali ini tuh saya termotivasi karena salah satunya dari Mbak Rono. Karena saya juga pernah, nah waktu saya bantu Mbah Rono, itu saya juga dapat pengalaman unik. Menjelang deadline bukunya beliau, saya disuruh ke Gunung Raung. Waktu itu Gunung Raung lagi erupsi. Berangkat, itu waktu itu Ramadan. Wah cilokoi. 2000 2000 berapa ya? 2014 atau 2015 atau 2013, saya lupa. Itu saya ingat itu, memang kata saiki, ini karena selak naik cetak. Dan saya ingat itu bulan Ramadan, menjelang hari raya kurang 2 hari atau 3 hari. Nah, saya estafet naik Akas, naik Akas ke Surabaya, terus dari Surabaya saya ke Kalibaru, Banyuwangi, terus saya naik. Saya naik ke desa, aku desanya lali ya. Jadi saya diantar sama warga desa itu motret lavanya Raung, ya dari nggak terlalu jauh tuh. Tapi ya itu tadi sekali lagi saya mengalami hal yang Raisa ketemu nalar gitu. Jadi ini saya berdiri, saya didampingi oleh warga di situ tuh berdiri tanah laut. Ini depannya tuh tanah kayak sawah garing itu. Ya. Ke sana tuh gerumbul-gerumbul. Ke sana Raung. Ya. Dan itu agak padang bulan. Saya masih ingat itu malam takbiran. Jadi karena saya disuruh nunggu takbirannya selesai terus warga ngantar, ada beberapa warga yang ngantar saya. Jadi ketika motret erupsi, laharnya kelihatan, lontaran lava pijannya kelihatan sampai selesai. Jam 3 itu mau balik ke desa. Tiba-tiba saya dipegang sama warga. Pak, ampun obarin. Ampun obarin, jangan bergerak dulu. Iya, jangan bergerak dulu. Ya udah terus. Mangat ke tengah ngarep nih kon. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Dari gerumbulan itu keluar orang baris. Ada 6 orang. Pakai ya ini muda apa? Enggak pakai baju. Kayak nek kita lihat itu loh, prajurit kuno itu loh. Iya. Ya. Jadi baris ini rano dasi. Enggak ada kepalanya. Nah, jadi mereka nenteng kepalanya sendiri-sendiri sama tombak itu. Jadi keluar dari gerumbul, tanaman itu mereka baris ke kiri, ya toh. Ada sekitar 3 menitan saya lihat itu. Kita ngelihat rame-rame, iya. Semua melihat yang Semua di situ? melihat. Terus menghilang di gerumbulan sebelah kiri. Nah, saya tanya, apa itu Pak? Nanti aja saya ceritakan kalau udah sampai desa. Jadi, itu pengalaman saya di Jawa Timur di Banyu di Raung. Jadi menurut ceritanya mereka itu tuh prajurit-prajurit dari Belambangan. Ya, Belambangan ya, berarti jangan Mojopahit. Ya, yang kalah ya. perang. Ya. Mereka dibantai kepalanya, tapi mungkin ya mungkin yang jelas kami berenam itu melihat semua. Jadi warga desa itu 5 orang, saya sendiri melihat semua. Kalaupun biasa tangkring nonton itu Pak. Wah, begitu ya? Pun reguler gitu. Siap malah. Karena biasa kayak gitu yang dilihat cuma 1 atau 2. Biasanya makanya saya tanyakan tadi, ini apa melihat semua? Iya. Ternyata melihat semua ya. Saya biasa itu ya mungkin karena mereka juga seringan. Jenengan melihat itu tuh jarak berapa meter Pak?
10 meter, 20 meter. Sini lampu itu loh. Berarti hanya 10 meteran itu. 15 meteran. Lampu sana. Nah, Iya. itu kan ini kan sawah kering gitu loh. Iya. Sawah kering. Ya itu terus ya itu pengalaman saya membantu Mbak Rono. Nah ini soal ke Gunung Apian kembali ke Merapi. Saya terus kemudian dikenal banyak geolog ya. Mereka kontak saya. Karena jenengan karena dari karya-karya jenengan kirim ke misalnya ke apa dari foto-foto jenengan itu sehingga bisa dikenal geolog-geolog dunia itu awalnya foto-foto jenengan Pertama saya cuma ngunggah di Instagram. Instagram saja. Ya di Instagram kemudian ada beberapa Yang media terkenal di luar negeri itu apa? Waktu itu ada majalah dari Perancis yang kontak saya. Oke. Itu Volcano Magazine. Oh, Saya nggak paham bahasa Perancis cuman saya diminta untuk kirim rutin. Wah, itu lumayan ini. Wah, top loh ya. Jadi saya kirim foto ke sana. Guru-guru prajurit Belambangan itu masih. Ya nggak tahu. Tenteng deh. Nah terus akhirnya saya dikontak beberapa lewat Instagram itu saya dikontak beberapa orang yang ingin ke Merapi. Oke. Merapi pertama itu geolog. Geolog. Dari Jerman. Dari Jerman. Dari Jerman mereka datang, kemudian saya pandu mereka 3 malam. Di Serumbung juga? Ya, di Ngori. Oh, di Ngori yang tadi itu ya. Saya sediakan tenda dan lain logistik semuanya saya siapkan. Sekarang sudah lebih persiapan ya? Oh iya. Ya itu karena profesional, ono tamune jelas gitu ya. Nah terus kemudian setelah geolog dari Jerman, kemudian dari Spanyol. Oh, Messi. Spanyol. Tenteng. Mereka kontak saya, terus mereka datang. Terus dari Itali, kemudian dari Inggris, kemudian dari Jepang. Kakek ya? Iya, terus kemudian Rata-rata geolog? geolog. Terus setelah geolog itu ada beberapa kelompok mahasiswa geologi. Oke. Tapi dari luar juga. Dari Singapura, kemudian dari Jerman sendiri, dari Berlin, kemudian dari Australia. Nah, mereka juga ingin dipandu ke Merapi. Kalau dari luar negeri ya kita tahu lah Pak ya. Namanya ilmuwan luar negeri itu kan ya sebegitu anunya ya. Tenanan gitu. Iya. Nah, ada nggak kalau yang dari dalam negeri domestik gitu? Geolog-geolog apakah interestnya itu setinggi mereka-mereka yang dari luar negeri? Saintis-saintis kita itu. Iya. Seingat saya hanya ada 1 orang. Seingat saya. Ini jujur loh ini ya. Iya. Ini jujur loh ini. 1 orang, dia kebetulan lulusan geologi, ITB. Tapi dia bekerja sebagai seorang karyawan di BUMN, di Pertamina. Dia sangat antusias dengan Merapi dan dia beberapa kali ikut saya. Ada nggak Pak sekelompok yang secara reguler gitu ya, kelompok mahasiswa entah dari mana, domestik pokoknya dari Indonesia yang reguler misalnya sama Pak Dwikun, Pak saya diantar dari institusi geologi. Nggak ada. Nggak ada ya, domestik ya, pasti dari luar negeri ya. Dari luar. Cuman tadi si Pak siapa ya? Iya, Pak Yudi. kebetulan mah kerja di BUMN Pak ya. Ya, dia kebetulan lulusan geologi dan dia menjadi pemerhati. Itu kan pemerhati aja. Maksud saya ini yang kegiatan reguler, kegiatan apa? Yo dalam rangka gue menekuni geologimu gitu loh. Ternyata memang antusiasmenya tinggi. Atau dari mungkin luar yang negeri. di Indonesia malah Gunung Merapi luar negeri Mas. Bisa saja kita nggak tahu. Iya, kan? Tapi kan paling tidak kita melihatnya gitu loh, ada wis kekayaan alam segini melimpah ruahnya. Justru gitu. orang kaya harusnya mainnya ke luar negeri dong. Ini kadang-kadang ngomong pas ini ngarep moto gue lali ya. Iya bahkan. Yang unik itu justru sekelompok mahasiswa dari luar ke Merapi kontak saya. Ya. Jadi mereka, yang terakhir itu dari Nanyang. Mereka sekitar 5 orang kontak saya ingin ke Merapi. Universitas Bisa Nanyang. disediakan ya pokoknya Akomodasi tenda dan lain sebagainya semua. Dan mereka serius. Berapa hari itu Pak? 2 hari 1 malam. Di tempat itu berarti Pak? Enggak keliling kita. Ya tendanya di situ terus kemudian dia mempelajari batu-batuan, batuan lava, kemudian mempelajari tanaman, Vegetasi. iya di situ. vegetasi, kemudian dia melihat
aktivitas tambang yang di sungai, ya penambang warga yang manual. Manual. Oh. Ya, yang manual. Tapi kemudian malamnya dia mempelajari geletean itu, luncuran lava itu. Kemudian dia mencatat dari satu malam gitu, dia sudah menyiapkan selembar kertas gitu. Dan mulai jam 6 gitu ya, jam 6 sore gitu. Jadi jam berapa nanti terjadi guguran lava pijar dia catat. Terus durasinya dicatat. Dia kan kameranya on terus. Terus kemudian durasinya dicatat. Terus jaraknya dari kubah sampai ke bawah itu dia kira-kira gitu loh. Nah itu yang menyenangkan. Tapi nggak tahu ini kenapa nggak dilakukan oleh mahasiswa kita. Ya, tadi mungkin benar kata Mas Salid itu. Ya. Apa? Saking sugih wong. Iya kita kan Karena kita kaya. merasa Mas. kaya. Iya kita kan kaya. Orang kaya nggak mungkin main di dalam negeri, luar negeri lah. Karena kadang-kadang melimpah ruah itu kita jadi kurang bersyukur ya. Lah apa-apa ono ning ngarep moto gitu. Gitu ya Pak ya. Iya, Kalau tapi- saya ngambil pelajarannya itu. Tapi itu menarik. Saya sendiri aja selama ini kan selalu mempelajari ya. Gugurannya itu berapa panjang sih durasinya. Jadi kalau saya motret kan selalu long exposure ya. Ya. Jadi biasanya tergantung cahayanya berapa itu tak setel ISO-nya berapa, kemudian speed-nya berapa, mau 10 detik, 15 detik atau sampai 30 detik. Oke. Saya jarang pakai bulb. Ya. Jadi maksimal 30 detik. Nah kalau umpamanya gelap sekali baru saya pakai 30 detik. Tapi kalau cahayanya masih ada bintang, bulan gitu, saya biasanya maksimal 15 detik. 10 detik saya, rata-rata 10 detik maksimal. Itu supaya fotonya itu real. Ya, ya. Gitu loh. Nah, mereka para mahasiswa itu yang datang itu serius banget. Saya senang. Walaupun saya nggak punya background Ya. geologi. Walaupun atau- orang mudeng-mudeng amat gitu, tapi saya menyenangkan senang. melihat orang Saya serius antusias, ya. Saya melihat anak-anak muda belajar hal kecil. Tanaman yang paginya itu mereka ada edelweiss, ada tanaman Yang khas-khas. lumut, Ya. lumut, terus kemudian tanaman kecil-kecil. Mereka teliti, mereka foto. Wah saya senang banget ini. Nah ini yang belum pernah saya temui. Nah kemudian Sejauh ini belum pernah jenengan temui yang domestik dari kita seperti itu gitu ya. ya. Nah terus ada satu tamu dari akhirnya banyak orang kontak saya untuk melihat lava. Ya, saya nggak pernah promosi tapi banyak kontak saya. Itu tadi kan Pak Nyun Sewu, itu tadi kan memang orang-orang yang sinaune atau memang dia ilmuwan geologi Ya. yang ngersakin jenengan untuk menggait gitu dan untuk mempelajari Merapi. Nek di luar saintis, di luar ilmuwan ada nggak Pak? Misalnya apa ya? Wisatawan. Ya nek wisatawan jelas. Di luar wisatawan, di luar orang yang benar-benar mempelajari geologi, ada nggak jenis orang lain yang ilmuwan jenengan? Apa? Ada. Jadi setelah para geolog yang datang, kemudian tuh tiba-tiba saya dikontak seorang YouTuber. Oh, konten kreator. YouTuber dari Inggris. Inggris. Oh, dari Kirain Inggris. Indonesia. Dari Inggris dan setelah saya lihat itu followernya 5 jutaan. Beli itu Pak. Hah? Beli. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang pasti isinya adalah tentang YouTubernya, tentang Dia pingin ke Merapi ya, dia ingin anu. Nah, kemudian dia ya udah saya cepake, tapi dilalai sial. Oh loh, memang maunya dia siang? Enggak, sial. Oh sial. Oh sial. Ya sial itu dalam arti begini. Dia sudah menentukan harinya. Iya. Saya tinggal mandu naik ke atas ke ngori yang lain. Sudah tenda saya siapkan. 3 hari di Merapi, orang weruh blas gunungnya. Karena mendung. Iya kabut Karena dan kabut mendung. ya kabut. Kabut itu bisa semalaman penuh Pak ya? Iya. Oh kirain cuma berapa waktu dia hilang. Nah ini gitu. aneh, 3 hari itu Full ya Mas? full, nggak nganu. Wih. Jenengan juga nggak dapat potret satupun ya? Saya nggak dapat. Wih. Gunung aja sama YouTuber Nggak males. bersahabat toh. Nah, Nggak saya tuh bersahabat, mikirnya ya. gini, ini mungkin ojo-ojo wong motivasi ini bener. Aku mikirnya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua bener, followernya tumbas soalnya. Nah, jujur Pak. Nah, coba kalau followernya asli, mesti dapat. Coba suruh melihat pasukan Mojopahit dulu. Nah, Itu kan memang waktunya nggak pas Pak ya? Dengan cuaca ya? sebenarnya enggak. Enggak juga Itu loh? bulan
Bulan Juni kok. Biasanya kalau bulan Juni memang kelihatan. Bulan Juni itu bulan ketiga ya? Iya. Yang ketiga Harusnya biar cerah ya. ketiga. Kalau Februari, Maret, Hujan. itu masih hujan. terus, ya. Itu Juni. Nah, terus yang berikutnya itu pembuat film dokumenter. Oh ya. Wah, kali ini masih ada. Jelas ya ini. Nah itu dia beruntung banget. Yang pertama seorang pembuat film dokumenter dari Amerika, dari California. Luar negeri semua loh. Ya, Luar negeri kabeh, makanya tak tanyakan tadi, domestik endi iki, Pak? Ya Pak Dewi iki domestiknya main yang kene iki. Arutane sambat. Ade paling kali orang tuku sate kelinci. Arut oleh kayak. Lanjut Pak. nah Lanjut, Pak. terus dia bikin film dokumenter tentang Merapi yang kali ini. Dan kaitannya dengan penambang-penambang manual yang notabene warga. Tradisional. Iya, penambang tradisional. Memang di situ ada tambang yang pakai alat berat, tapi dia fokusnya pada bagaimana orang-orang itu mendapat penambang manual ini mendapat berkah dari Merapi. Itu film dokumenternya bagus banget. Bagus. Kemudian Yang dokumenter itu sukses mengambil gambar, sukses mengambil informasi sukses. untuk dibawa ke Ah, mana? Amerika tadi ya? iya, Iya, Amerika. sukses. Terus Itu medianya apa, Pak? Dia apa freelance? Medianya dia. Oh, media. National Geographic. dia apa? bekerja untuk Perusahaannya. perusahaan di sana di pokoknya di California. Saya masih kontak-kontakan sampai detik ini. Masih deket lah, ini Kandurang itu California, masih deket ya, Pak ya? Karena beliau ini adalah wartawan freelance yang memang bahasanya bahasa Inggris kayak loh Mas. Makanya dia ngirimnya ke luar negeri beliau. Makanya komunikasi dengan orang luar wes Penak ya, Iya. gitu. Nah, orang lokal yang Mas, yang Tak anteni kita mau cerita nih gitu. yang Orang tertarik lokal. ikut saya, titip Edelweiss, enggak tahu Pak. bukan. Itu justru seniman. Oke. Pancen seniman. Bukan wartawan, Bukan bukan wartawan, jurnalis, bukan bukan mahasiswa. fotografer, bukan mahasiswa, Seniman. seniman. Apa yang dia nikmati Pak dari yang Golek dicari? apa, Pak? Dia tuh Nggih. golek apa Nah, dia? namanya Mas Alek. Ya. Ya. Dia seniman lukis ya, dia perupa pelukis. Saya nggak paham lukisannya seperti apa, tapi lukisannya aneh. Dan dia orang pertama yang ikut saya secara kontinu. Dan selalu tanya, dia kan istrinya tinggal di Salaman Magelang sebagai guru. Jadi dia kalau Senin sampai Jumat itu di Jogja, dia berkarya. Terus Jumat itu biasanya, sebelum Jumat itu dia kontak saya, Pak Dwi naik nggak ke Merapi? Gitu. Oh naik, nah, saya ikut. Nah, udah ketika naik, dia sudah bawa perlengkapannya. Ya, kanvas kecil, kertas, dan lukisannya itu menurut saya aneh. Berarti on spot dia melukis On spot melukis. di situ ya? Iya, Oh. on spot melukis. Ini gaya-gaya lukisannya aneh menurut jenengan. Jadi lukisannya kayak lukisannya orang indigo. Jadi kayak makhluk halus itu. Oh, bukan pegunungan digambar Oh dengan enggak, warnanya. enggak, Oke. enggak. Iki apa mana iki? Itu pakai ditutupin bukan ya? Kuwi atraksi kuwi. Oh, beda Iya, ya. atraksi iki event iki. Terus yang dia lihat tetap sisi gunung, toh, Pak? Arah gunung kan? Arah Cuman gunung, lagi tapi gambarnya bukan gunung, bukan gunung. Bukan. Dan Mas Alek ini kayaknya juga mendapat berkah dari Merapi ya. Jadi Gimana itu, Pak? konsisten. Dia 2 kali dapat kesempatan pameran ke luar negeri Dari lukisannya itu. dari lukisan. Yang di Merapi kali jenengan. Di ya? antaranya lukisannya di Merapi. Jadi dia ke Vietnam, diundang ke Vietnam, kemudian setahun kemudian dia pameran di Jepang. Wah gitu seneng ya? banget dia. Iya. Saya ikut seneng, masalah seneng, melu seneng. Iya. Ikut gembira ya, Pak Iya, ya. ikut seneng. Gitu. Sampai sekarang itu kadang-kala kalau dia slow gitu dia mesti ngontak saya. Naik nggak Pak Dwi? Pak Digun? Naik, oh saya ikut. Gitu. Nah ini
Sebenarnya sebelum Mas Alek itu ada beberapa seniman juga yang ngontak saya ning ya sekedar ngontak ning ora berkelanjutan. Oh ya, tidak ora ditandangi ya Pak ya. Ya, Tadi sudah ilmuwan, geolog, ya. terus media jelas ya Pak. Terus sekarang seniman. Ada nggak Pak jenis pelancong lain lagi yang unik gitu, yang Ini. pernah? Saya belum lama dapat tamu seorang wanita Jerman. Artinya dia mau lihat lava, dia kontak. Dia datang bersama suami dan anaknya. Anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Dia bekerja sebagai pramugari Oke. di Lufthansa, Jerman. Nah, ketika saya bawa ke atas ngori, terus dia minta izin saya. Can you show me the place that I can meditation? Lalu kemudian saya ajak dia naik, terus dia minta waktu sekitar 2 jam naik sendiri. Tolong saya jangan diganggu. Itu si ibu itu? Iya, namanya Margaret. Saya masih ingat. Ibu itu meditasi sementara suaminya sama saya. Di bawah. Kalian anak-anak, kalian jenengan? Iya, anaknya cuma 1, kecil. Ngobrol 2 jam kemudian dia meditasi dari jam 1:30 sampai 3:30. Dia turun. Suwe yo. Ya. Nah, setelah turun, dia cerita. Saya melihat banyak, ya ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Saya melihat ada banyak arwah di bawah sana. Can you tell me, dapatkah kamu menceritakan ke saya, dulu ini tempat apa? Lalu saya ceritakan ya. Bahwa ini dulu desa. Desanya musnah, diterjang erupsi. Katanya tahun 61. Ya. Sudah lama sekali. Kemudian Bu Margaret ini bilang, bisakah kamu bantu saya hubungi orang-orang tua yang ada di desa terdekat untuk berdoa untuk keselamatan arwah-arwah. Apik ya, niatnya bagus. Ya. Terus? Oke. Lalu pagi setelah turun saya ajak mampir ke desa Kaliurang. Saya temui beberapa Pak Margaret cerita, saya terjemahkan. Kemudian beberapa orang tua itu sepakat mau naik dengan saya dampingi. Mereka ya sembahyang bareng. Ya. Nyembayang ke arwah yang masih istilahnya gentayangan. Ya. Nah, itu juga pengalaman batin buat saya. Oh iya Pak ya. Ya. Iki wong luar negeri, setahu saya wong luar negeri kira percaya taruh mantong ini gitu. Ya. Tapi kok ibu ini sepertinya punya indera keenam. Dia melihat, datang ke Merapi tidak sekedar melihat lava, tapi dia merasakan bahwa ada arwah-arwah yang masih merana di alam sana minta didoakan. Ya dia melihat Merapi secara utuh juga ya Pak ya. Ya. Orang yang sebagai objek wisata. Iya. Yang pengen delok lava. Tapi Nah, pengalaman sebagai sesama makhluk. Betul, dan Gitu. saya nggak nyangka itu juga karena dia kan cerita bahwa pekerjaanku tuh pramugari. Gitu loh. Dia dari Stuttgart, Inggris, Jerman. Ya. Profesi seperti panjenengan, apakah ada selain panjenengan Pak Dwi? Profesi fotografer lahar ya, lava ya. Selain jenengan ada? Yang senekat jenengan? Saya tidak tahu ya, tapi di medsos itu ada banyak ada cukup banyak orang-orang yang motret lava. Seberani jenengan? Oh enggak. Nah, kali jarak pun? Kalau Enggak. motret saja pasti banyak ya. Iya. Tapi kan ini masalahnya Pak Dugun Iya. ini kan dedicated photographer. Makanya itu, Mas. Untuk Merapi ngono lho. Dan nggak cuma menghasilkan sebuah gambar, Iya. tapi dinggo ilmu dapat. Di dalam gambar itu kan ceritanya sangat lengkap gitu ya. Sejarah dapat. Sejarah oleh semua dimensi ada. Akan ada pesan sampaikan dari pengalaman pengalaman spiritual orang luar loh Mas. Iya gitu. Ini saja kalau misalnya ini tadi podcast kita ini tadi bawa 10 foto terbaik menurut Pak Dwikun gitu. Kuwi mesti iso
setengah dino cerita foto gue gitu. Oh Karena iya. saking ya kan. Saya bisa cerita lengkapnya. banyak setiap foto-foto yang saya miliki. Bisa Iya, cerita iya. banyak. Oke, Iya. berarti episode berikutnya sampai Desember kita bahas per fotonya Pak Dwi. Sesasi pisan sak foto kan lumayan Enak iki. banget loh. Ngirit golek narsum lho iki. Termasuk posisi Milky Way di atas Merapi. Pernah kelihatan, Pak? Wah, saya punya foto istimewa. Ini nanti ditunjuk kita ke Pak ini ya. Boleh tayangke iki. Boleh enggak Pak nanti ditayangkan dia tuh, Pak? Boleh. Boleh loh. Boleh Coba, kami coba. jadikan kaos seperti baju Pak. Ah, ini dari Bisa delok Milky Way. Ini dari Milky anu. Way. Berarti itu pas cahayanya Wapi-api ya. pas gelap-gelapnya ya, Pak? ya saya kebetulan ngitung. Oh, ada hitungan Pertanyaannya. astronominya. Ya. Berapa memori handphone Pak Dwi Kun? Ini handphone Elok tenan iki. nyandilan. Iya, berarti kan nyimpan-nyimpan. Nah, ini kebetulan bulan ini, Nanti ditayangkan ya, Mas. minggu ini ada Milky Way. Ini kan foto minggu ini. Nah, ini Milky Way. Tenan nih. Tenan nih. Coba udah jauh Pak. Karena selama ini kita kalau melihat foto Milky Way itu biasanya foto yang sangat terkenal itu kan foto yang diambil dari 2 Mei. apa jenenge? Eropa Utara, Norway, ngono. Gimana? Finland gitu. Nanti minta Pak Anu, boleh sebentar nih Pak ya untuk tayangkan. Ini 2 Mei. 2 Mei loh Mas. Beberapa minggu yang lalu loh berarti. Malam ini masih ada Milky Way. Subhanallah. Nek kuwi apik tenan nek kuwi. Oh, tunggu Gue dulu, ambil tak kasih lihat yang lebih dahsyat. Spill. Spill. Apa nggak mau lihat galeri saya Pak? Di sini gedang Ini goreng. panganan. Sini gedang goreng ada kopi. Ini mah ada yang baru, Pak. Milky Way gitu. Ada Velocity itu Pak, ini ada Velocity. Bentar, tak kasih lihat yang... Ini loh. Kapan-kapan kalau kami ingin ikut Bapak Oh, boleh. dalam kondisi keadaan Pak, tapi ya kondisi Itu ini Mas Agung jangan yang katanya. serem-serem, jangan yang deket. jangan yang ada prajuritnya melaku, Pak. Jalan Kita Pak, ikut. kalau jalan masih berani kami. Oh, gitu. Yang kondisinya aman-aman aja. Ya itu gitu. apa? Tadi yang dam itu kan aman. Kami mau Aman, nembang kok. Mau nembang ora. Alah, kok iki musisi apa digar wong nembang. Oh, musisi Iki digar wong nembang. terbaik, jelas. Astagfirullahaladzim. Mantap, nanti minta. Wow, nek kuwi. Wow. Dedikasi beliau luar keren biasa iki, ini. keren tenan nek iki. Kita lagi kelambi apa lho Pak? Apik tenan. Ya kan? iki. Kaos ini tapi landscape ini ya. Ya. Ini pas... Kayaknya kita harus ikut kapan-kapan. Oh, boleh. Ani lah Mas, aku Ani. Aku ya wani Lagi kita. bunek, lagi ada masalah. Rasa lu bunek, ojo Karena lu bunek bunek. apa nono? Nanti melu pas ada tamu, jadi sampean bisa ngobrol langsung sama bulinya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nanti nggak apa-apa, tak terjemahkan. Iya, apa pun nek pasang tamu boleh. Jadi kita malah bisa saling Kalau Bapak kan kita bisa ngobrol. Lu Ya, tapi kan apa? Ya, ya, boleh, adikun boleh. saja nanti Oke, yang kita kan pokoknya pengen merasakan pengalamannya Iya, toh. tapi ya itu cari yang bagi kami. Tapi yang nembangnya lagunya Le itu bisa nggak Pak? Milih yang lagunya. Wah, itu. Oke ya kita wis sejam ini. Aduh, seru. Matur nuwun Pak Dikun Ini baru ini bahas dan soal lahan. kita belum bahas foto ini Milky Way memang Pak Dikun ini strateginya ngetokke foto Milky Way ini di bagian closing ya. Teman-teman berarti suatu saat harus ketemu sama Pak Dukun. Pak Dikun cek di Instagram ada Oke. Pak Dikun. Yo sebagai wong Yogyo kalau dhewe tidak dalam tanda petik sowan yang Merapi dari dekat gitu ya rada kurang sebenarnya kalau ada waktu ada kesempatan Mbok sekali-sekali lah. Monggo. Ya, Ya, kalau mau ada mengagumi alam semesta, kita itu dianugerahi gunung yang aktif, ya kan? Nggak ada salahnya kok kita malam-malam melihat lava itu. Enggak ada salahnya Pak. Yang salah itu sudah mantan tapi tetap oke. Jadi terima kasih. Dan nggak tahu kekayaan gunung itu nggak cuma lahan, nggak cuma pemandangan. Satu-satunya gunung yang ada tukang potongnya ya Gunung Ketur. Sebat-sebat sampai ketemu. Oke, terima kasih. Milky Way ini ya Allah. Apik banget ya gue.